Baik, sudah siap ngaji belum? Yang masih ngobrol, saya minta izin mau ngaji dulu. Jangan sampai ngaji saya mengganggu ngobrolnya jenengan. Ya, jadi kalau sekiranya materi pengajian saya mengganggu jenengan ngobrol, lebih baik jenengan pindah tempat ngobrolnya. Jelas ya? Nah, kenapa? Karena dulu ketika saya sekolah itu guru saya selalu menyampaikan, nek ada ilmu disampaikan, sebaiknya kita menjaga adab. Itu dulu guru saya selalu menekankan seperti itu. Karena kalau adab kita dipakai itu ilmunya masuk semua. Ngoten nggih? Nah, niki rodo galak niki ustadz. Kenapa? Karena jenengan guru. Maka jangan sampai akhlak guru itu tidak saya temukan di ruangan ini. Jangan sampai. Contoh, asik mainan TikTok di saat ada orang bicara di podium. Itu tidak baik. Jadi sebelum saya mulai ini saya ingatkan dulu. Kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan di sini semua berbau ilmu pengetahuan. Maka gunakan akal sehat dan hati yang sehat. Jika tidak, jenengan pasti baper, pasti tersinggung dan mesti nanti update status. Wah, iki ustadz galak, nyindir-nyindir terus. Jadi orang hati bermasalah itu, dimotivasi itu jadi terintimidasi, Pak. Dua, oke. Kemudian yang ketiga, saya mohon izin, selama saya menyampaikan materi, saya tidak menggunakan bahasa Jawa, karena saya bukan asli orang Magelang. Daripada nanti jadi lucu, saya pakai bahasa Indonesia saja. Begitu nggih, Bapak Ibu? Sudah siap ngaji? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses buat kita semuanya. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Pak Kakandikpora, Pak Kabid PSD, Bapak Korwil Cam Kecamatan Temanggung, Bapak Camat, Bapak Pengawas SD, PAI, seluruh kepala sekolah, pengurus, ketua K3S, guru-guru, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, amin. Jenengan adalah orang-orang yang mulia, semoga selalu sehat dan panjang umur. Yang pertama, marilah kita bersyukur dengan tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil. Nusolli wa nusallim ila nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wabil khusus yang sudah bertemu saya berkali-kali mungkin teman-teman guru-guru PAI, Pak Afif, mohon maaf juga saya datangnya ngepas karena tadi mau berangkat itu ada kepala sekolah yang telepon dadakan seperti tahu bulat. Pak Ustadz tolong isi motivasi dulu di sekolah saya. Ngumpulkan wali murid sama kelas 6 minta materi parenting sama motivasi.
Akhirnya saya ngisi acara dulu sampai jam 9, baru ke sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya diamanahi untuk menyampaikan, mengurai hikmah halal bihalal sawalan, tetapi yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Ini menarik. Walaupun saya sepanjang jalan juga berpikir entah apa yang akan saya sampaikan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada satu hal yang saya renungkan sepanjang jalan. Ya, walaupun tadi sempat ada orang di sepeda motor itu berhenti mendadak pas di pasar itu, terus mobil saya agak gasruk dikit gitu. Tetap pikiran saya fokus ke satu poin yang sepanjang jalan itu mengganggu pikiran. Saya tidak tahu itu tulisannya siapa, tetapi seingat saya itu tulisannya Tan Malaka gitu. Ya. Tan Malaka itu menyampaikan bahwasanya pendidikan itu tidak boleh lepas dari 3 hal. Yang pertama, mempertajam kecerdasan. Seorang guru, seorang pendidik harus mampu mempertajam kecerdasan anaknya. Kemarin malam Rabu saya ngisi parenting di salah satu masjid Muhammadiyah di Nguntilan. Ada pensiunan guru itu mengkritiki ceramah saya. Pak Ustadz, ada kurang satu. Orang tua dituntut cerdas, ya, tapi gurunya juga harus cerdas. Berarti kalau guru punya tanggung jawab mempertajam kecerdasan, kata Tan Malaka, maka guru itu tidak boleh yang namanya pensiun membaca buku. Membaca WA, Facebook, TikTok boleh, tapi ketika guru itu berhenti membaca buku, literasinya minim, maka disitulah akan berhenti kecerdasannya. Bagaimana muridnya akan jadi tajam cerdasnya kalau gurunya saja koleksi bukunya di rumah minim? Maka mau nggak mau, seorang guru itu ya harus mau membaca. Nah, ini yang dimaksud dengan mempertajam kecerdasan. Selain dengan membaca, juga terbiasa menggunakan akal sehat. Kalau di alam Al-Quran sering diingatkan, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir, afala tatafakkarun, afala tubsirun. Banyak Allah mengajak kita itu menggunakan akal pikiran kita. Nah, kata Tan Malaka, mendidik dan pendidikan itu tidak bisa lepas dari mempertajam kecerdasan. Kalau anak kita, murid kita, itu tidak kita pertajam kecerdasannya, mau jadi apa gitu kan. Maka jangan sampai kita ini tiba-tiba menjadi bodoh. Setelah kita ini enjoy, nyaman di zona kita menjadi guru. Karena ada Bapak Ibu, guru itu yang mohon maaf, ketika dia sudah berada di zona nyaman itu kecerdasannya jadi hilang. Itu ada. Jangankan guru, sahabat Nabi Bapak Ibu. Ya, sahabat Nabi ahli ibadah, jidate ireng, karuk batil ba'ir. Ya, kalimatnya itu karuk batil ba'ir, seperti lututnya ba'ir itu. Hitam jidatnya. Karena apa? Le sujud suwi, lama. Le doa lama, datang ke masjid duluan. Sujudnya paling lama, tapi begitu di zona nyaman jadi bodoh. Cerdasnya hilang. Sampai-sampai karena dia bodoh, Allah jadi murka. Allah jadi murka. Dan Allah kalau sudah murka, yang Allah turunkan, itu pertama adalah teguran lewat Al-Quran. Ya, siapa dia Pak Ustadz? Manusia
yang menyebabkan Allah murka sampai Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 75, ayat 76. Ya, Allah turunkan itu karena murka sama orang ini yang tiba-tiba begitu nyaman jadi bodoh tiba-tiba. Namanya Sa'labah bin Hatib. Sa'labah bin Hatib ini ahli ibadah. Kalau sholat pulangnya buru-buru. Sampai ditanya sama Rasulullah, ya Sa'labah lima ta'ajjalta fa innal ajalata minas syaiton. Kok lebali kok kumrungsung. Buru-buru itu bagian dari pekerjaan setan. Dijawab sama Sa'labah, li zaujatun fi baiti wa hiya uryanah. Saya di rumah punya istri saya telanjang. Karena bajunya saya pakai. Ketika istri saya sholat, saya telanjang. Karena kami miskin. Saking miskinnya kami, baju cuma punya satu gantian. Karena Sa'labah tidak kuat dengan kemiskinan, kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uli ayyarzuqani Allahu malan kasiron. Mbok jenengan ki donga kepada Allah, minta agar saya dikasih rezeki yang banyak. Jawaban Rasulullah, sudah, hada khairun laka. Udah kayak gini tuh lebih bagus buat kamu. Kamu gak mampu punya harta yang banyak, ra cocok jadi wong sugih. Karena Sa'labah ngeyel, bulak-balik ke rumah Rasulullah, akhirnya sama Rasulullah didoakan, Allahumma rzuqhu malan kasiron. Ya Allah, berikanlah dia rezeki yang banyak. Pulangnya sama Rasulullah dikasih kambing. Dimodali. Ya, dimodali sama Rasulullah. Nah, kambingnya Sa'labah ini berkembang biak, tidak seperti kambing yang lain. Tanmu misladudah, berkembang biak seperti ulat bulu. Kalau di pepohonan itu lagi musim ulat bulu Bapak Ibu, ulat bulu itu berkembang biaknya cepat, sedikit, apa langsung banyak? Langsung banyak. Sama kambingnya Sa'labah itu berkembang biak cepat sampai diusir sama masyarakat karena kampungnya bau kambing. Dipenuhi dengan hartanya Sa'labah. Apa hartanya Sa'labah, Bu? Wedus. Harta enggak wedus itu? Harta mahal sekarang kok kambing itu. Akikah aja di mana-mana bisnisnya. Kaya raya Sa'labah diusir, akhirnya menyewa tempat ladang. Ya, dia bangun rumah di tengahnya, dia pageri semuanya, dia tidur di tempat itu dikelilingi oleh hartanya alias kambingnya tadi. Sukses Sa'labah. Sibuk tiap hari ngurus kambing sampai akhirnya tidak pernah terlihat di baris pertama sholat jamaah, tidak pernah kelihatan lagi sholat asar. Ditanya sama Rasulullah, aina Sa'labah? Boten enten ya Rasulullah, nembe sibuk ngarit. Maghrib nggak kelihatan, isya nggak kelihatan, masih ngurusin apa Bu? Kambing. Lama-lama Sa'labah nggak kelihatan sholat subuh. Lama-lama Sa'labah nggak kelihatan sholat Jumat. Rasulullah kemudian menyuruh para sahabat ngirim 2 orang datangi Sa'labah, suruh dia infak sedekah dan kembali sholat berjamaah. Begitu ini sahabat datang menemui Sa'labah, hei Sa'labah, kamu diminta infak sedekah sama Rasulullah dan kembali untuk sholat jamaah. Apa jawaban Sa'labah? Hadihi illa jizyah. Iki akal-akalannya Rasulullah tok. Ya, padune Rasulullah itu minta jatah. Jizyah itu pajak. Rasulullah ini cuma minta jatah karena dulu ngasih modal. Begitu kembali sahabat ini dan menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah ketika itu bahasa Jawanya itu kewetu. Kewetu itu apa Bu? Keceplosan. Terucap.
Kalimatnya begini, waihun laka ya Sa'labah. Artinya itu waihun itu ciloko kowe Sa'labah. Ketika itu ada saudaranya Sa'labah di masjid itu. Kemudian tanya, ya Rasulullah, ada apa dengan Sa'labah? Kemudian Rasulullah menjawab, hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada Sa'labah karena dia telah lupa dengan janjinya. Apa janjinya ya Rasulullah? Dulu Sa'labah itu susah, miskin. Penghasilannya sedikit, dia berdoa setiap hari. Ya Allah, beri saya rezeki, beri saya pekerjaan. Ya Allah, sejahterakan hidup saya, lancarkan rezeki saya. Nanti kalau saya rezekinya lancar, pekerjaan saya baik, saya janji akan jadi orang solih, saya janji akan ahli sedekah. Falamma, ketika Allah itu mendatangkan, tidak anzala kalimat Qur'annya, tapi mendatangkan. Falamma ata, tapi mendatangkan. Ketika Allah mendatangkan rezekinya ke Sa'labah, apa Sa'labah? Bakhil, watawallau, dia berpaling, Jadi Bapak Ibu, Sa'labah ini jadi lambang orang yang dulunya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan yang tetap, yang jelas, tapi begitu hidupnya nyaman, jadi bodoh Sa'labah itu. Maka jangan sampai di Temanggung itu ada guru ning keturunan Sa'labah. Guru sing keturunan Sa'labah niku pripun Pak Ustad? Biyen pas urung lulus PNS, urung lulus P3K, ledungo nganti nangis. Ya Allah. Duhane ya sregep ya Allah. Bahasan diangkat PNS ro P3K, nganti lali le tahajud barang. Duhane ya bolong. Niat ngajarnya menjadi tidak ibadah lagi. Yang ditakuti bukan Allah, tapi Pak Kepala Dinas yang ditakuti. Yang ditakuti bukan Allah, tapi pengawas. Dulu ketika belum diangkat jadi pegawai, gajinya belum tinggi, pakaiannya rapi, lugu. Begitu gajinya besar, seksi gurunya itu. Berarti Pak Ustadz sondelok sing seksi, lah lewat kok gimana? Mubazir Pak, normal berarti saya ya Pak ya. Yang repot kalau saya ngeliatin yang ganteng Pak Apip tak taksir malah repot. Ini Bapak Ibu, kemarin saya di Muntilan itu disambati Korwil itu. Disambati teman-teman PGRI, Pak Ustadz. Gimana caranya menyadarkan teman-teman itu? Mereka tuh guru, ngasih contoh, tapi mereka yang menyalakan syahwat muridnya. Mereka yang mengasah syahwat muridnya. Karena ketika murid SD kelas 6, ada yang sudah muncul kedewasaannya. Akhirnya syahwatnya itu yang mengasah siapa? Gurunya. Maka saya pernah punya murid kelas 6 Bapak Ibu. Saya juga guru, saya S1 PGSD. Tahun 2009, pertama kali saya di pendopo ini tuh dampingi pesta siaga. Kalau nggak salah 2009, pesta siaga Kedu, Binwil Kedu. Kebetulan saya mewakili Kuarcap Magelang. Saya pembina pramuka dan kebetulan saya satu-satunya ketika itu di sekolah saya yang KML, Dan saya kebetulan aktif di pramuka dan saya mewakili Kabupaten Magelang bahwa murid saya kesini lomba di pendopo ini. Jadi saya jadi guru tahun 2006. Jadi guru SD, wali kelas juga. Nah, ada murid kami itu kelas 6, Bu. Tiap gurunya ngajar, dia pamit itu ke kamar mandi. Tiap gurunya ngajar, pamit ke kamar mandi. Nah, wali kelasnya tuh bingung. Pak Saiful, Bok saya dibantu. Ini anakku kok bolak-balik nang kamar mandi ki nopo?
Akhirnya anak itu saya panggil, saya masukkan ke ruangan kantor, tak kekep Bapak Ibu. Karena dia nggak mau cerita. Tak rangkul gini, kowe nek ra cerita, ra tak culke sak jam. Cerita, nangis anak itu. Nangis sesegrukan dadanya itu sampai sesek itu. Kenapa? Saya tuh nggak bisa belajar Pak. Kenapa? Setiap Bu Guru nulis di papan tulis itu di mata saya kok Bu Guru nggak pakai baju. Sejak kapan kamu ngalami gitu? Udah lama Pak, sejak saya mainan HP nonton itu. Kelas 6 itu. Padahal mohon maaf, gurunya itu, wali kelasnya itu, pakaiannya itu lebar. Jilbabnya ya besar. Ya. Tapi di mata anak itu, saya tanya, lah Mas, gurumu tuh wali kelasmu itu jilbabnya lebar loh. Akhirnya tak seret keluar di depan sekolah, ada yang lain yang bukan guru. Dajal delok kayak piye. Wene kayak tambah cetol Pak. Akal saya belum bisa menerima Bapak Ibu. Ini ilmu buat jenengan. Hati-hati. Akhirnya karena saya juga ngajar juga di SMP IT Ihsanul Fikri, Pabelan, Magelang. Saya juga jadi wali kelas di situ 5 tahun. Ada teman saya kuliah S2 itu jurusan psikologi. Ternyata dia melakukan penelitian yang sama di UIN Jogja. Dia ambil anak yang sedang nonton film porno di warnet, dia bawa ke kampus. Terus dia wawancara, Mas, lihat mahasiswi-mahasiswi UIN itu. Menurutmu gimana? Menurut saya mereka itu nggak pakai baju semua, Pak. Bapak Ibu, jangan-jangan ingin saya sampaikan ke jenengan adalah jangan-jangan pakaian kita tidak mencerminkan kalau kita itu pendidik. Hati-hati Bapak Ibu. Jenengan mungkin sekarang itu muncul pegawai, guru, anak muda, swasta, negeri, muncul yang punya karakter, iki uripku ya karepku dewe. Ada yang kalimatnya tuh seperti itu Pak. Repot. Orang melu ngasih dana kok komentar. Tuh orang sekarang karakternya seperti itu. Dia lupa kalau dia meninggal yang nganterin ke kuburan orang lain. Sehingga kadang ada muncul anak muda sekarang itu nggak usah komentari hidup saya kenapa toh. Padahal kita itu tuh bukan ngomentari, itu negur namanya, peduli ngasih feedback. Maka hari ini saya sampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kita ini merasa nyaman, ternyata kita ini tiba-tiba menjadi bodoh karena kita lingkungan kita nyaman. Tahu-tahu nanti begitu di akhirat, kita ditanya sama Allah, kamu kok jadi guru? Aku kabulkan doamu, aku kabulkan permintaanmu, tapi kamu gak tenanan. Kamu malah merusak. Muridmu syahwatnya jadi nyala gara-gara melihat kamu yang seksi. Naudzubillah nih ibu-ibu. Naudzubillah. Ya, maka ini saya nitip pesan. Kenapa Bapak Ibu ini saya sampaikan? Karena sekali lagi ketika itu semuanya jadi kacau, maka moralitas itu jadi kacau. Kalau sudah gurunya merusak moralitas muridnya, bangsa kita mau berharap kepada siapa lagi? Kalau kita membaca sejarah perang bom mana Hiroshima Nagasaki, pertama kali yang dicari itu berapa guru yang masih hidup, bukan tentara yang masih hidup. Kenapa? Karena mereka mengatakan ketika kita kalah perang berarti pendidikan kita yang belum beres. Maka guru ini betul-betul istimewa. Ponaan saya dua-duanya itu nggak jadi guru, padahal bapak ibunya guru. Lebaran kemarin sambat Pak. Sambat gajinya itu pas-pasan. Di Jakarta gaji 6 juta itu pas-pasan. Karena bayar kontrakan, biaya hidup mahal. Dua-duanya ngeluh ke saya.
Gimana ya Pak Ustadz? Ada bapaknya sampingnya. Dah, paling enak manut bapakmu. Bapakmu pengen kamu jadi apa? Jadi guru, kami dikuliahkan pendidikan. Ya sudah, ngelamar guru sana. Jadi honorer dulu apa? Jadi guru di swasta dulu. Lewati semua prosesnya, orang yang berjuang di jalan ilmu, pasti Allah muliakan hidupnya. Amin. Pasti. Tapi jalan kemuliaan ini jangan dirusak dengan tingkah laku kita sendiri. Maka banyak teman-teman saya yang guru Bapak Ibu, saya ingatkan, kamu itu pekerjaanmu mulia, jalan hidupmu sudah mulia. Tapi tolong jangan dirusak dengan tingkahmu sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan sampai kita ini seperti Sa'labah bin Hatib. Doanya udah dikabulkan, keinginannya sama Allah dituruti, ya. Hajatnya sudah dikasihkan, kasih nikmat sama Allah, ya. Tetapi lupa bersyukur, lupa janji, menjadi bakhil dan tidak soleh. Naudzubillahi min dzalik. Berarti semakin karir kita meningkat, semakin ekonomi kita meningkat, harusnya hubungan kita dengan Allah semakin baik. Pun satu, nggak boleh baper jenengan. Ini ilmu, ya. Ini ilmu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Tan Malaka menyampaikan bahwasanya pendidikan itu adalah memperkuat kemauan. Saya sering ngisi di SMP, SMA, di SD, di STM. Ya, paling sering saya di Temanggung tuh di Dr. Sutomo sini. Sering saya. Dari mulai SMK Doksud nggak punya masjid sampai punya masjid itu. Bapak Ibu, ketika anak itu tidak punya kemauan, ya, itu memang semangatnya jadi berbeda. Sama, guru itu juga kalau enggak punya kemauan, itu ngajar ya enggak semangat. Enggak semangat. Dulu ketika saya menangani anak yang tadi melihat gurunya telanjang itu, akhirnya ya saya tanya ulang, Mas, panjemu punya kemauan enggak dalam hidupmu? Punya Pak. Apa? Neruskan perjuangan bapak ibu saya. Bapaknya tokoh masyarakat, ibunya guru PAI di MTS. Anaknya rusak gara-gara HP, anak tunggal itu. Akhirnya saya panggil orang tuanya, nangis semua. Pak, di terapi sana, mau ke RSJ silahkan, ke rumah sakit yang lain silahkan. Intinya di terapi, di hipnoterapi. Cari dokter. Ini sudah medis. Diterapi sama orang tuanya. Alhamdulillah anak itu akhirnya mau meneruskan kemauan, keinginan yang kuat dalam dirinya. Apa? Dia akhirnya masuk pesantren di Purworejo. Dan alhamdulillah dia kembali menjadi anak yang normal. Ini Bapak Ibu. Ya, maka kita sebagai guru itu harus bisa mempertahankan kemauan anak. Jangan sampai anak kita itu ketika, Mas kamu maunya apa toh? Bingung. Bingung. Kemarin ketika saya di SD Negeri 1 Borobudur, itu ada anak yang memang tidak punya kemauan apa-apa. Kenapa? Isinya itu penuh dengan game Mobile Legends, Pak. Ya, tahu Mobile Legends mungkin ya jenengan. Game anak-anak sekarang itu. Yang ada di pikirannya apa? Aku kepengen iso top up 100.000. Ya, ngisi top up gamenya itu. Dan itu dia tulis itu. Ya Allah. Ya, ini saya menemukan di lapangan Bapak Ibu. Maka marilah saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya selalu menjadi sosok yang inspiratif buat anak-anak kita, murid-murid kita. Supaya apa? Supaya anak kita itu kemauan hidup lebih baik, lebih positif, lebih soleh, itu terus ada di dalam dirinya.
Ya, saya tuh tadi malam nggak sengaja ya, habis tamu di rumah itu pada pulang, saya pertama itu buka Facebook apa? Buka Facebook. Ada videonya almarhum Titik Puspa itu loh Pak. Ya, kan baru meninggal itu. Tapi pas wawancara dengan Pak Jokowi. Ya, pas wawancara dengan Pak Jokowi kan lucu itu, rame. Terus Titik Puspa menyampaikan, saya juga bekerja Pak, berjuang. Didik anak-anak bernyanyi, ya, menari, tetapinya ini yang saya senang. Anak-anak saya didik budi pekertinya juga. Nah, ini Bapak Ibu, budi pekertinya juga. Saya di setiap seminar parenting di sekolah, selalu saya sampaikan, akhlak anak berawal dari orang tua di rumah masing-masing. Akhlak anak berawal dari ibunya di rumah masing-masing. Dan sederhana Al-Quran itu Bapak Ibu. Al-Quran cuma menjelaskan yang harus ditanamkan ke diri anak. Supaya dia itu punya akhlak yang baik ke orang tua kandungnya. Ya, ke orang tua yang membesarkannya. Ke orang tua yang merawatnya. Al-Quran cuma nitip pesan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi amaini. Ini cerita dari Allah. Tanamkan di alam bawah sadar anak-anak bahwasanya orang tuanya itu ada 3. 1 orang tua yang mengandung, 2 orang tua yang melahirkan, 3 orang tua yang membesarkan. Tadi pagi saya tanya semua anak yang baris di depan, kamu dulu lahir berapa kilo? Enggak tahu. Kamu lahir berapa kilo? Enggak tahu. Kamu lahir berapa kilo? Enggak tahu. Coba jenengan cek murid jenengan nanti di sekolah. Ternyata anak yang tahu dia dilahirkan berapa kilo, bagaimana ibunya ngidam, bagaimana ibunya berjuang mempertahankan kandungannya bolak-balik ke dokter, bagaimana ibunya membawanya ke rumah sakit ketika sakit. Kok itu sering distimulus ke anak, itu akan mewarnai budi pekerti akhlaknya. Dulu saya mencari formula ini agak sulit. Oh, ternyata anak itu harus sering distimulus bahwasanya dia melewati proses itu. Jenengan nggak berani bentak orang tua karena jenengan tahu proses perjuangannya. Tapi ada anak yang berani bunuh orang tuanya, bentak orang tuanya karena di alam bawah sadarnya tidak terinstal hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisoluhu fi amaini itu tadi. Ibunya mengandungnya susah payah, melahirkannya bertaruh nyawa, membesarkannya, menyapihnya setelah 2 tahun. Ini harus distimulus ke anak kita. Maka saya sering cerita ke anak saya yang pertama, nek ngeyel karo ibune, mesti langsung tak panggil. Ndak usah ngeyel sama bundamu. Karena apa? Dulu pas ibumu ngandung kamu, ngidamnya minta dawet di Jalan Malioboro Jogja. Ayah beliin 2 gelas, bundamu cuma minum segelas. Habis itu minta balik lagi ke Magelang. Ke Jogja cuma minum dawet sak gelas toh. Itu pas ngidam Bapak Ibu. Jengkel boten niku Pak Afif. Nah, tapi ya gimana, istri kita hamil gara-gara kelakuan kita kok. Tanggung jawab. Saya sering anak saya stimulus, jangan gitu, ndak boleh ngeyel, ndak boleh sama bundamu, harus siap, nggih. Nah itu harus begitu Pak Ibu. Dan itu formula yang ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya yakin di agama lain, saudara saya yang non muslim juga, kalau anaknya itu dididik faham perjuangan orang tuanya, nggak akan berani menyakiti orang tuanya. Tuh. Yang ketiga Bapak Ibu, nah ini yang paling berat. Tantangan seorang pendidik, memperhalus perasaan. Nah, mohon maaf nih ya, memperhalus apa? Guru harus mampu memperhalus perasaan muridnya.
Karena ketika muridnya itu perasaannya positif, itu ilmunya lebih mudah masuknya, betul? Tuh, kalau di Windusari itu ada dosen namanya Dr. Tontowi namanya. Masih muda, asli Jawa Timur. Beliau mengajarkan ke kami begini, kalau kamu mau nanam duren, di tanah yang mau kamu tanami duren, itu pasti rumputnya diapakan, Pak? Dibersihkan. Sampahnya dibersihkan dulu, betul? Supaya tanaman yang kita tanam bisa tumbuh subur. Nah, Bapak Ibu, kenapa ilmu yang kita tanam di anak kita tidak nancep, tidak tumbuh? Mungkin terlalu banyak rumput-rumput yang ganggu. Sehingga apa? Ilmu kita mental. Maka siang hari ini saya nitip pesan buat Bapak Ibu. Apa? Sebelum kita memperhalus perasaan murid-murid kita, pastikan di pagi hari hati kita sudah positif duluan. Sebelum berangkat mengajar. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena itulah oleh-oleh bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita sudah dididik 1 bulan. Endingnya salah satunya adalah perasaan kita harus menjadi lebih halus dan lebih positif. Lebih sadar. 1, dengan Ramadan kita jadi sadar. Oh, ternyata manusia bisa kok bangun sebelum subuh. Namanya apa? Sahur. Oh, manusia ternyata bisa kok sholat lebih banyak rokaatnya dari sholat isya. Namanya sholat apa? Tarawih. Oh, manusia bisa kok meramaikan masjid ternyata. Oh, manusia bisa kok nahan lapar. Buktinya yang gak ada. Ya, orang-orang yang sehat puasa terus meninggal gara-gara puasa enggak ada. Kecuali dia sudah ada penyakit bawaan. Kalau puasa itu menyebabkan meninggal, nggak mungkin dokter sebelum operasi nyaranin apa? Puasa. Karena Rasulullah sabdanya, sumu tasihhu. Puasalah kamu akan sehat. Nah, proses sebulan ini melahirkan perasaan yang lebih positif harusnya di diri kita. Ya, karena endingnya takwa. Nah, pesan saya 1, nek bangun tidur, tolong bersyukur Bapak Ibu. Ya, ucapkan doa syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Yang muslim, doa bangun, depannya alhamdulillah. Ini ucapan apa? Syukur. Ucapan syukur. Tetapi itu doa bangun dari kematian. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, ahyana yang menghidupkan kami kembali, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti kita sebelum bangun diapakan? Dimatikan. Maka sebelum tidur kita baca doa, namanya doa kematian. Bismika Allahumma ahya wa bismika mata yamutu ana amutu. Aku mau mati. Dengan namamu aku mau hidup, dengan namamu aku mau mati. Maka Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Saudara kembar kematian itu namanya tidur. Orang tidur dan orang meninggal dua-duanya sama. Apa? Ruhnya digenggam oleh Tuhannya. Orang mati ruhnya ditahan oleh Tuhannya. Orang yang masih hidup dikembalikan ruhnya. Dia bangun tahajud. Dia bangun sholat subuh. Ya. Itulah Allah firman-Nya dalam surat Az-Zumar, bahwasanya apa? Allah yatawaffal anfus. Ya, Allah mencabut, mewafatkan seseorang itu dalam 2 kondisi.
Maka Bapak Ibu, persiapan tidur harus sama dengan persiapan mau mati. Jangan sampai persiapan tidur kita habiskan untuk scroll media sosial. Ya, tolong persiapan tidur. Kenapa persiapan tidur berpengaruh kepada bangun tidur? Bangun tidur awalnya berpengaruh kepada aktivitas. Lah kalau kita mau tidur negatif, bangun tidur negatif, kasihan murid kita di sekolah. Kasihan. Maka untuk memperhalus perasaan anak, saya nitip pesan buat Bapak Ibu, khususnya wali kelas ya yang ada di sini, setiap jenengan doa disebut muridnya. Kalau kebanyakan enggak hafal Pak Ustadz, ya Allah jadikan anak-anakku kelas 1A, hatinya lembut, pikirannya terbuka, cerdas, mudah memahami ilmu. Al-Fatihah. Gitu Pak Ibu. Ya, supaya dilembutkan. Ini hal abstrak, sulit saya jelaskan. Karena ini doa itu hal abstrak. Kayak ikhlas itu. Nah, tetapi kalau kita dalam doa kita nggak pernah menyebut murid kita, bagaimana? Akan ada hubungan emosional dengan kita, nggak bisa. Saya dulu pas wali kelas 4 itu, di kelas saya ada 2 anak itu yang error. Jadi A, B, C, D. Saya wali kelas 4D. Dari 4A nolak, 4B nolak, 4C nolak. Taruh di kelas saya. Oh Pak Saiful wali kelas. Akhirnya anak ini saya yang pegang. Setiap ba'da sholat, saya sebut nama itu Bapak Ibu. Saya sebut anak itu. Ya, selalu murid-murid saya sertakan. Nah, ini namanya memperhalus perasaanmu murid. Tetapi saya nitip kepada para kepala sekolah di sini, jangan lupa juga wali muridnya dikondisikan. Karena banyak wali murid itu yang kadang bisa punya anak tapi tidak bisa mendidik anak. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Terakhir Bapak Ibu dari saya, karena waktu saya terbatas, sebagai penutup, tadi mempertajam kecerdasan, memperkokoh kemauan, yang ketiga apa Bu? Memperhalus perasaan. Terakhir Bapak Ibu, salah satu pesan halal bihalal adalah istiqomah. Nah, istiqomah itu apa Pak Ustadz? Konsisten, continue, ya, terus menerus Bapak Ibu, teruslah menjadi diri jenengan sebagai guru pas pertama kali jenengan mengawali sebagai status guru. Jadi diri jenengan. Maka supaya jenengan istiqomah, tak bekali 5. Kalau 5 ini ada di diri kita, maka kita waras batinnya, kita sehat jiwanya, kita sehat batinnya. 5 ini. 1, yang harus ada di diri kita. Kita harus punya tujuan dan selalu memaknai proses. Dimaknai. Proses itu dimaknai. Ambil maknanya. Dan pastikan kita punya tujuan. Kalau enggak, mesti sakar PDW. Kemarin saya layat takziah guru SMP, guru BK meninggal, tapi meninggal posisi duduk, dikerumuni lalat karena diabetes basah. Tapi nggak ada yang tahu karena suaminya lagi keluar. Nah, rumahnya itu memprihatinkan, keadaan rumahnya memprihatinkan. Ada tokoh masyarakat tiba-tiba tanya ke saya. Tokoh masyarakat ini udah usia 60 lebih. Pak Ustadz, kenapa ya kok hidupnya sengsara? Saya bilang,
Saya pendatang kok ditanya seperti itu. Kira-kira analisa Pak Ustadz apa? Wah, saya nggak berani, Pak. Kok jenengan tanya gitu? Saya tanya. Loh, dia guru loh, PNS. Suaminya iya. Ya, pengajar juga. Tapi kenapa ending hidupnya seperti itu? Mesti ada yang nggak beres itu Pak Ustadz. Waduh. saya di tempat di dekat orang meninggal sama orang kok ditanya seperti itu, saya nggak berani jawab. Tapi mengganggu pikiran saya, sehingga akhirnya apa? Oh, manusia itu harus punya tujuan, harus memaknai proses. Karena kita nggak tahu ending hidup kita setelah pensiun mau ngapain. Sehat, atau ahli ibadah, atau malah kita harus menebus dosa-dosa kita ketika kita jadi guru. Na'udzubillahi min dzalik. 2, Bapak Ibu, supaya istiqomah harus punya value. Harus punya apa, Bu? Value. Guru yang punya value pasti taat aturan. Guru yang punya value pasti disiplin. Guru yang punya value pasti bajunya rapih, badannya wangi. Ya, ibu-ibu nggak apa-apa lah, parfumnya dibawa ke kantor nggak apa-apa. Murid-murid itu seneng kalau gurunya wangi, itu seneng. Ya, penting itu Pak, penting. Ya, anak-anak kalau pagi kan salim sama jenengan, kasih parfum sininya nih. Ya, kiai-kiai itu kalau disalami santri, tangannya wangi. Digosoi parfum dulu kok. Coba anak-anak cium jenengan tuh lama-lama hafal parfum jenengan mereka. Wah semangat nek salim bu guru yuk. Wangi bu guruku. Ya Bu ya, nggak apa-apa, jangan sampai jenengan bar ngiris bawang lali. Kok bau bawang guru saya. Nah ini namanya pelayanan terbaik. Harus punya value, guru harus punya value. 3, transcendence. Apa itu Pak Ustadz transcendent? Selalu merasa diawasi Tuhannya. Guru harus selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Jangan diawasi kepala sekolah, jangan diawasi pengawas, tapi diawasi oleh Tuhannya langsung. Nah, ini orang ini bisa istiqomah kalau gini. 4, Bapak Ibu, selalu menerima masukan dari orang yang lebih baik. Ya, selalu menerima masukan dari orang yang ngasih masukan ke dia yang sifatnya positif. Terus terakhir, selalu memperbaiki diri. Nah, ini saya mengajak Bapak Ibu untuk selalu muhasabah. Semoga ilmu hari ini dapat ilmu buatan ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Mohon maaf saya menyampaikannya agak galak, agak tegas supaya fokus. Bukan berarti benci atau apa, boten. Tapi supaya materinya nyampe. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara saya yang non muslim, saya persilahkan untuk berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Bagi yang muslim, mari kita berdoa. Kita doakan murid-murid kita, keluarga kita, ya, komunitas kita, wabil khusus guru-guru yang ada di Kecamatan Temanggung dan dimanapun berada. Semoga selalu di dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah as-solihah wali qodoi hajatina wa ala kulli niyatin solihatin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina wa asatidatina wa ustadatina wa abnaina wa banatina wa usratina wa talamidina wa tilmidatina ya Allah. Wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastagis. Agisna ya Allah,
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma qdi hajatina ya Allah. Allahumma qdi hajatina. Allahumma qdi hajatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana hablana minas solihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.